Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Kita akan membahas outlook market untuk hari Senin. Apakah IHSG akan anjlok akibat adanya perang Iran dan juga Israel yang sudah dimulai? Karena kita melihat kemarin pun Wall Street itu ditutup merah. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Karena di video ini pun kita akan membahas beberapa saham yang juga menarik ya untuk kita borong dan juga kita pantau. Jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan rilis data dari makroekonomi global. Yang pertama adalah terkait dengan lowongan kerja JOLTS dari Amerika Serikat yang angkanya negatif ya guys ya, atau ada penurunan. Sehingga ini akan berdampak buruk ya untuk Amerika Serikat. Sedangkan beberapa negara lain ya seperti Prancis, Italia dan juga Eropa itu sudah rilis ya untuk tingkat inflasi secara year on year yang rata-rata angkanya mengalami sedikit kenaikan. Lalu kita pun melihat ya terkait dengan keputusan suku bunga The Fed pada bulan Agustus 2024 ternyata ditahan di angka 5,5% saja, dan kemungkinan ya karena gubernur dari The Fed juga sudah mengatakan ya, Jerome Powell sudah mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga paling cepat itu bisa dilakukan di bulan September. Jadi di bulan Agustus tetap masih ditahan. Lain halnya dengan Bank of England atau Inggris yang sudah memulai pemangkasan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed di bulan Agustus ini sebesar 25 basis poin dari 5,25% menjadi 5%-an. Beberapa negara juga sudah melakukan hal yang sama dengan Inggris, yaitu Kanada dan juga Eropa juga sudah melakukan pemangkasan suku bunga ya 25 basis poin. Sedangkan untuk Cina itu melakukan pemangkasan suku bunga ya meskipun angkanya tidak sebesar Inggris, lalu Eropa dan juga Kanada. Sedangkan beberapa rilis data dari Amerika Serikat juga negatif ya. Yang pertama adalah PMI manufacturing yang angkanya turun, lalu ada non-farm payroll atau upah non-pertanian juga realisasinya ternyata turun, lalu tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan dari 4,1 menjadi 4,3%-an. Jadi beberapa rilis data dari Amerika Serikat menunjukkan ya bahwa resesi ini bisa saja terjadi di Amerika Serikat karena hutang Amerika juga terus melonjak ya. Beberapa data dari ekonomi Amerika Serikat juga semakin memburuk. Ya, jadi kita lihat ya guys ya, non-farm payrolls Amerika Serikat ini melambat di bulan Juli dan penganggurannya mengalami kenaikan 4,3%-an. Sehingga menunjukkan ya bahwa ekonomi di Amerika Serikat ini sedang tertekan dan sangat diperlukan adanya kebijakan ekonomi terutama dari moneternya dari The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi di sisi lain The Fed pun masih melihat perkembangan terkait dengan inflasi yang ditargetkan harus turun di angka 2%-an sehingga nanti kemungkinan besar The Fed hanya akan pangkas suku bunga di bulan September. Hal ini juga sudah diungkapkan ya oleh gubernur The Fed yaitu Jerome Powell yang mengatakan bahwa paling cepat di bulan September. Jadi tidak mungkin di bulan Agustus ya. Sehingga ini sebenarnya kita dalam masa tunggu gitu ya, dalam masa tunggu untuk The Fed ya melakukan pemangkasan suku bunga sehingga nanti Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah yang sama dengan The Fed tersebut. Wall Street kemarin anjlok ya guys ya, ada kekhawatiran dari para investor terkait dengan resesi Amerika Serikat yang juga kita melihat ya ekonomi Amerika Serikat ini sudah berada di ujung tanduk di mana tingkat penganggurannya naik ya guys ya, lalu upah dari non-farm payroll juga turun. Tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan, lowongan kerja juga semakin sedikit, hutang Amerika Serikat juga semakin menggunung ya guys ya, sehingga investor ini cukup pesimis ya guys dengan ekonomi Amerika Serikat dan tentu saja memerlukan stimulus ya dari kebijakan moneter di Amerika Serikat seperti itu. Sehingga Warren Buffett pun mengurangi kepemilikannya di saham Bank of America, di mana menjual ya guys ya saham Bank of America dan meraup dana segar 61,9 triliun rupiah. Tapi tetap guys ya, Berkshire Hathaway ini tetap memiliki banyak sekali jumlah saham di Bank of America. Meskipun ya Warren Buffett ini terlihat terpantau ya menjual saham di Amerika Serikat sana. Jadi Warren Buffett juga terlihat wanti-wanti gitu guys ya dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat di saat ini. Nah, kita akan mulai membahas juga terkait dengan peperangan di Iran dan juga Israel yang terpicu ya akibat adanya serangan terhadap petinggi Hamas yaitu Ismail Haniyeh yang wafat ya guys ya dikarenakan serangan dari Israel yang menargetkan pimpinan tertinggi Hamas yaitu Ismail Haniyeh yang wafat di Teheran, Iran. Sehingga di sini ya memang
Iran itu ingin membalaskan dendam ya terhadap Israel yang secara tiba-tiba membunuh pimpinan Hamas tersebut. Pimpinan Hamas tersebut ya Ismail Haniyeh itu datang ke Teheran, Iran ya, dia bermukim di rumahnya sendiri dan langsung diserang oleh Israel. Padahal ya pimpinan Hamas ini hanya ingin melihat atau ibaratnya hadir gitu guys ya dalam pelantikan presiden barunya Iran gitu ya. Jadi ya peperangan ini tidak bisa kita hindari lagi dan sudah dimulai juga ya di mana Iran ini juga sudah melancarkan drone-drone-nya ya ke Israel sana. Nah, tapi yang kita khawatirkan adalah eskalasi konfliknya semakin meluas ketika Rusia pastinya akan membantu Iran dan Amerika Serikat akan membantu Israel ya guys ya. Teman-teman bisa lihat dan tonton videonya di YouTube ya, di YouTube-nya Tribun News ya. Itu saya lihat data-data yang ditampilkan itu cukup update dan juga bisa terpercaya ya, karena di sana pun pasti akan ada apa ya, ibaratnya pasti akan ada yang melaporkan juga ya guys ya di Iran sana seperti itu. Jadi ya apakah ini akan cukup berdampak terhadap IHSG dan apakah IHSG akan anjlok? Nah, kita akan bahas juga di sini. Tapi biasanya peperangan ini akan langsung berdampak terhadap market Bitcoin dan juga kripto. Di mana hari ini Bitcoin juga mengalami koreksi yang cukup dalam ya, 4,7% per hari ini, sedangkan di 1 minggu terakhir kita lihat untuk Bitcoin ini juga anjlok sekitar 9%-an dari 65.000 US dollar ya turun menjadi 60.800 US dollar saja. Jadi untuk Bitcoin sendiri memang cukup terdampak ya oleh adanya peperangan ya, kita bisa sebut black swan lah ya. Hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga ketika Bitcoin turun, pasti banyak sekali koin-koin kripto yang juga akan anjlok ya guys ya. Seperti teman-teman lihat ada Solana yang hari ini turun juga 7%, lalu ada Doge juga turun ya 3,7%, BNB turun 5%, BGB juga sama ya turun 5%, lalu HBAR turun 3,5% dan lain-lain ya. Teman-teman yang invest di kripto juga mungkin merasakan bahwa kripto juga hari ini berdarah-darah ya. Render juga turun 9%, TON juga turun ya guys ya 7,4% seperti itu. Jadi ya memang mungkin ya kita dikasih kesempatan lagi ya teman-teman yang invest di kripto, dikasih kesempatan lagi mungkin ya untuk tambah muatan di market Bitcoin ataupun kripto seperti itu. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah sudah menarik ya penurunan Bitcoin ini atau tidak? Boleh share pendapatnya di kolom komentar. Kalau teman-teman juga invest di market Bitcoin dan juga kripto. Sedangkan untuk Wall Street ya guys ya, untuk Nasdaq ya, ini ada koreksi juga di mana saham-saham big caps teknologi di Amerika Serikat juga kemarin terkoreksi. Seperti Microsoft turun 2%, Google juga turun 2,4%, Nvidia turun 1,7%, Meta turun 1,9%, Amazon turun 8,7%, lalu Tesla turun 4,2%, dan kita lihat Adobe turun 3,7%, Netflix juga turun 1,7%. Sedangkan yang cukup hijau ya dari big caps teknologinya adalah saham Apple yang hanya naik 0,6% saja. Ini menunjukkan adanya imbas ya dari peperangan Amerika Serikat dan Israel yang ibaratnya gini guys, ketika Israelnya diserang tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ya guys ya. Begitupun juga dengan Rusia ketika Iran ini menyerang dan berpotensi akan ada serangan balikan dari Amerika Serikat, tentu saja Iran juga akan dibantu ya oleh sekutunya yaitu Rusia, sehingga kemungkinan besar eskalasi perang ini akan semakin meluas dan itu sebenarnya yang kita khawatirkan di bulan Agustus ini. Ternyata ada Black Swan di bulan Agustus ini, ternyata ada peperangan ya guys ya, yang bisa menyebabkan investor ini akan menarik dananya dari investasi-investasi beresiko tinggi termasuk dengan saham dan juga kripto, pasti akan anjlok seperti itu guys ya. Tapi apakah benar seperti itu dan saham-saham apa yang harus kita pegang ya selama IHSG berpotensi turun ini? Kita akan bahas juga di sini guys. Sedangkan untuk IHSG kemarin itu mengalami koreksi guys ya 0,24%, untuk IHSG turun tapi tidak terlalu signifikan.
Sedangkan untuk Nikkei Jepang kemarin turun 5,8%, sedangkan Hang Seng Hong Kong juga anjlok 2%. Kita lihat untuk Amerika Serikat Dow Jones ya anjlok 1,5%, S&P 500 juga turun 1,8%, Nasdaq Composite juga turun 2,4%-an seperti yang tadi kita lihat di heat map-nya. Sedangkan untuk IHSG hanya turun sedikit saja, tapi kita lihat BBCA ternyata kemarin terkoreksi ya 1,69%, Bank Mandiri masih hijau. BRIS turun 1,16%, BBRI juga turun 0,84%-an. BBNI masih hijau 0,4% saja. Sedangkan untuk Aman, Brand juga ternyata terdampak guys ya. Aman kemarin turun 0,6, Brand turun 0,8, dan Tepia ternyata masih hijau ya, 2,8%-an. Nah, jadi kalau misalkan nanti Aman, Brand tidak kuat ya bertahan di ketinggian karena sudah naik sangat tinggi, maka kita berharap bahwa ada saham-saham yang bisa menjadi penopang IHSG. Kita berharap terhadap saham-saham sektor perbankan meskipun pemangkasan suku bunga masih jauh ya guys ya, masih 1 bulanan lagi di bulan September nanti. Kita sih berharap investor asing akan masuk terhadap saham-saham big caps perbankan sehingga akan lebih cepat naik lagi dan semoga saja di bulan September bisa all time high kembali. Seperti itu. Itu baru harapan. Tapi apakah akan seperti itu atau malah akan terjadi outflow? Nah, akan kita update terus ke teman-teman. Untuk IHSG secara seasonality ya, memang di bulan Agustus ini selalu closing hijau dengan kenaikan dengan probabilitas kenaikan 86%-an. Sedangkan di bulan September cukup merah guys ya, kemungkinan banyak juga yang melakukan profit taking ya, kenaikannya ini hanya sekitar 17% saja. Jadi rata-rata memang ditutup merah di bulan September. Tapi apakah akan bergeser ya merahnya ke bulan Agustus karena di bulan Agustus ini ada peperangan di Timur Tengah. Sedangkan di bulan September karena ada pemangkasan suku bunga, apakah akan menjadi hijau ya guys ya. Nah, ini akan kita update lah nanti ke teman-teman bagaimana berjalannya IHSG ini dan bagaimana day by day-nya ya market saham akan terus berlangsung gitu guys. Kita akan mulai juga terkait dengan harga komoditas di mana emas juga hari ini ada sedikit koreksi setelah kemarin naik ya dari 2.382 US dollar per troy ounce. Nah, kita lihat ya mulai ada kenaikan kembali ke 2.440 US dollar per troy ounce-nya. Meskipun hari ini ada sedikit koreksi 0,1% saja. Untuk harga nikel, kita lihat juga hari ini mulai ada kenaikan kembali 0,5% ke level 16.366 US dollar per ton. Jadi untuk saham-saham sektor nikel, kita melihat juga rata-rata turun ya, karena kinerjanya juga kurang baik. Pada kuartal 2 2024, laba bersihnya rata-rata turun. Jadi ya semoga saja kita masih dikasih diskon ya untuk saham-saham sektor nikel. Sedangkan untuk harga acuan batu bara berbeda ya guys ya, malah mengalami kenaikan kembali. Kemarin kita lihat ya guys ya di 142 US dollar per tonnya dan hari ini naik kembali 1%-an ke 144 US dollar per ton. Tentu saja hal ini menjadi sentimen yang cukup positif untuk saham komoditas, terutama untuk saham sektor batu bara. Jadi saya ingin sedikit membagikan insight ya ke teman-teman. Untuk yang sudah punya saham-saham sektor batubara yang sudah rutin bagi dividen, teman-teman yang sudah dapat dividennya beberapa kali gitu guys ya. Misalkan Adaro, ITMG, UNTR, lalu ada KKGI juga guys ya, yang kita lihat kinerjanya juga semakin bagus meskipun Adro, ITMG mungkin belum rilis ya kuartal 2-nya. Tapi kalau misal teman-teman memang mau invest jangka panjang, mau dividen investing, silahkan di hold. Ini momen yang sangat bagus ya untuk kita hold saham sektor batubara karena kita melihat harga acuannya juga sudah semakin tinggi. Kita berharap harga acuan batubara ini bisa naik tembus di atas 150 USD per tonnya, bahkan tembus 200-an kembali. Ya, kalau misalkan harga acuan batubara tembus lagi 200 USD per ton, maka kemungkinan saham batubara juga bisa naik lagi, bisa meroket kembali. Seperti itu, guys. Untuk teman-teman yang belum punya, gimana Kak? Kalau misalkan saya belum punya, apakah beli saham Adro di harga saat ini sudah kemahalan atau masih bisa masuk? Itu kan banyak ya pertanyaan seperti itu. Menurut saya pribadi gini guys, teman-teman harus mencari alternatif lainnya. Saham mana sih yang kenaikannya belum terlalu signifikan? Saham mana sih ya di sektor batubara yang kenaikannya belum setinggi Adaro, belum setinggi KKGI? Silahkan teman-teman cari. Kalau menurut saya pribadi dalam pandangan saya sendiri, saya melihat saham PTBA masih sangat menarik ya, kenaikannya belum setinggi saham Adro. Jadi silahkan teman-teman analisa lagi saham PTBA-nya. Silahkan dicek saham PTBA apakah benar-benar menarik atau tidak. Kalau misalkan teman-teman melihat
ada saham batubara lainnya yang lebih menarik dari PTBA, dari Adro, silahkan dipantau, silahkan dianalisa. Ya misalkan teman-teman lebih tertarik ya Indika Energy, atau mungkin lebih tertarik dengan Harum Energy, ya boleh-boleh saja gitu guys ya. Karena kan tetap ya, disclaimer on, keputusan jual beli saham itu di tangan masing-masing, seperti itu guys. Untuk saham-saham sektor emas ya guys ya, seperti HRTA, Antam, yang saya lihat menarik sih Antam sebenarnya ya, Antam. Untuk Merdeka Copper Gold ya, MDKA, kemarin ada anjlok 3%-an, saya melihat sih wait and see dulu. Ya, tapi untuk Antam ini sudah cukup menarik ya, karena kenaikannya juga belum terlalu signifikan. Untuk saham-saham sektor nikel yang mungkin kinerjanya menarik, coba dipantau NCKL, MBMA belum rilis, Inco sudah rilis dan labanya kurang bagus ya. Ya gitu guys ya, untuk nikel mungkin kita akan wait and see dulu. Sedangkan untuk batu bara mungkin kemarin pun sebenarnya kita sudah koleksi ya ketika sebelum naik, karena kita melihat di beberapa bulan sebelumnya pun ya, di bulan Juni Juli, harga acuan batu bara ini sudah mulai tertahan dan malah mengalami kenaikan kembali ya, meskipun tidak terlalu tinggi. Tapi kita melihat memang sudah mulai aktif naik lagi untuk harga acuan batu bara. So, kita sudah koleksi juga beberapa saham sektor batu bara yang tentunya tidak bisa kita spill ya guys ya, karena itu akan bisa dibilang pom-pom lah ya, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman analisa kembali saham batubara yang kenaikannya belum terlalu signifikan. Untuk IHSG, seperti yang tadi kita katakan guys ya, IHSG kemungkinan akan sideways, tapi untuk saham batubara kita harapkan akan ada kenaikan ya, karena permintaan dari batubara ya guys ya, permintaan impor batubara dari 3 negara besar ini juga cukup naik signifikan. Dari Vietnam ya guys ya, lalu dari India dan dari Cina, ini ada permintaan batubara yang cukup besar dari bulan Mei lalu. Ya, jadi meskipun ada sell in Mei, di bulan Juni juga IHSG masih anjlok, tapi ternyata permintaan batubara masih cukup besar. Di tengah isu adanya pengurangan konsumsi batubara dari beberapa negara industri ya, seperti Cina dan India. Tapi pada kenyataannya ketika mereka ingin bangkit ya dari sisi ekonomi, dari sisi manufaktur, maka yang harus pertama kali disiapkan adalah energi listrik. Energi listrik ini didapatkan secara instan, itu bisa dengan mudahnya ya dari batubara. Dan batubara harus diimpor dari Indonesia. Seperti itu guys ya. Ini alasan yang cukup kuat ya kenapa kita mau hold saham-saham sektor batubara di semester 3 sampai semester 4 akhir tahun 2024 ini. Seperti itu guys. Kembali lagi ke IHSG ya. Untuk IHSG kemungkinan akan cukup berfluktuasi, tapi kita masih yakin bahwa IHSG akan tetap stabil. Karena kita melihat ya beberapa data dari US 10 years bond yield ternyata anjlok ya guys ya. Imbal hasil obligasi 10 tahunan dari Amerika Serikat turun. Dan biasanya ini akan tercermin di IHSG. Ketika US 10 years bond yield-nya turun, maka IHSG berpotensi akan naik. Begitupun juga dengan DXY ya, ternyata indeks dolar juga mengalami penurunan, sehingga kita berharap bahwa rupiah juga semakin menguat lagi karena dolarnya juga turun, seperti itu. Sehingga ini akan berdampak positif untuk IHSG. Meskipun ada peperangan, kita masih berharap IHSG-nya bisa naik lagi, ditopang oleh saham-saham perbankan dan juga saham batubara, seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.